dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat-sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang bersedia untuk memimpin berdoa terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Deni. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu Indah sudah mau bersedia memimpin doa kita hari ini. Semoga kita ke depannya diberi kelancaran dan kegiatan selesai sampai akhir tanpa ada halangan apapun. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Ibu-Ibu. Iya, Bu. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, pada kegiatan hari ini kita berada pada kegiatan Lokakarya 3 dengan tema peran pemimpin dalam pembelajaran. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Deviana Franciscus, saya bekerja di instansi TK Pertiwi 13 Jatisrono. Di sini saya juga lulusan guru penggerak angkatan 7. Tujuan lokakarya kita hari ini adalah CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, calon guru penggerak menghasilkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini sebelum kita mulai belajar, ada kesepakatan belajar kita. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan juga pengajar praktik. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Kemudian apabila ingin berpendapat, raise hand dan berpartisipasi aktif. Dari di sini, apakah ada yang ingin menambahi? Tidak, Bu. Tidak, Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Ya, cukup. Berarti ini sepakat ya semua? Ya, Sepakat. Bu. Baik, selanjutnya agenda hari ini kita pertama adalah pembukaan, kemudian diskusi pemahaman, berbagi strategi tentang praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menarik kesimpulan pemahaman, refleksi, dan terakhir adalah penutup. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, saya akan membagikan link Jamboard yang ada di chat atau di bagian chat. Nanti di situ monggo dibuka dan dijawab apa pembelajaran berdiferensiasi menurut Bapak Ibu. Apakah sudah bisa dibuka, Bu, link Jamboard-nya? Bisa, Bu. Baik, saya tunggu. Sudah lengkap 5. Dari kelima, apakah pembelajaran berdiferensiasi? Dari Bu Deni ini, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ini Pak Teguh juga hampir sama, saya kelompokkan di sini. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah memenuhi kebutuhan murid. Nah, di sini juga sama Bu Yani, memenuhi kebutuhan murid. Bu Dwi Mariani mampu memetakan minat belajar anak, dan Bu Indah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan anak. Nah, di sini coba Bu Dwi, pembelajaran yang memetakan minat belajar anak itu yang dimaksud seperti apa memetakannya? Bisa dijelaskan, Bu? Open mic. Bu Dwi, open mic. Baik, Bu Devi. Bu. Pembelajaran yang mampu memetakan minat belajar anak itu ketika kita masuk ke dalam kelas, anak itu kadang gini, Bu, dia mengungkapkan keinginannya, apa yang dia mau. Saya pinginnya dibuat semacam ini, Bu, pembelajaran itu menggunakan visual dan audio. Ada juga yang, Bu, menggunakan
tidak cuma audiovisual, tapi kita praktik, Bu. Lain kali kita praktik lagi seperti kemarin, Bu. Saya pingin praktik kayak dulu, Bu. Nah, itu jadi kita betul-betul mengetahui, oh anak-anak ini memiliki sesuatu hal kebutuhan. Ada yang kinestetik, kemudian juga audio, ada yang visual. Maka kita harus memeta-metakan untuk bagaimana sih minat belajar anak. Seperti itu, Bu Devi. Baik, terima kasih Bu Dwi. Kelima dari Bu Deni, Pak Teguh, Bu Yani, Bu Indah, dan Bu Dwi. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi benar sekali. Jadi kita harus memetakan kebutuhan anak, karena anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dari profil, minat, dan gaya belajar. Setelah memetakan, nah di sini kita harus menyesuaikan kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, Bu, di sini pasti dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu ada tantangannya. Selain melakukan elaborasi pemahaman di LMS, pasti Bapak Ibu juga menerapkan di sekolah pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini di slide kedua, coba jelaskan tantangan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu lakukan. Sudah ada Bu Dwi, harus betul-betul menyiapkan dengan baik sarana prasarana dengan sebaik-baiknya. Monggo yang lain saya tunggu. Bu Yani, evaluasi yang digunakan. Nah, ini tantangan dari Bu Yani, dari Bu Indah, merancang bahan ajar yang dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Dari Pak Teguh, membutuhkan waktu yang lebih membuat media. Dan dari Bu Deni, karena disesuaikan dengan kesiapan belajar, siswa terkadang belum siap belajar menjadi minder. Ini dari Bu Deni. Nah, Iya, dari maksudnya gitu maksudnya. Bu, adakah yang bersedia menjelaskan tantangannya? Mungkin dari Bu Deni ini. Siswa terkadang yang belum siap minder. Nah, di sini mindernya seperti apa ya, Bu? Bisa dijelaskan? Ya, Bu, pada awal pembelajaran kita akan melakukan asesmen awal. Nah, di sini setelah kita melakukan asesmen awal, terpaksa kita, ya tidak terpaksa ya, kita kelompokkan untuk anak yang sudah siap belajar, kemudian dan untuk anak yang belum siap belajar. Terkadang anak-anak yang belum siap belajar ini malah semakin minder, mereka semakin merasa nggak mampu, seperti itu, Bu. Karena kan kita kayak memetakan kayak diskriminasi, ada diskriminasi di situ. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Tantangannya di situ. Oh, jadi tantangannya adalah anak minder lah. Kira-kira dari tantangan Bu Deni, dari Bapak Ibu, kira-kira untuk mengatasi tantangan ini seperti apa? Adakah yang mempunyai solusi agar anak tidak minder? Karena kita pasti perlu memetakan kebutuhan anak. Ada yang bersedia memberi solusi? Bu Dwi, monggo Bu. Ya, kan kemarin kita udah belajar ini kan Bu, belajar segitiga restitusi kan. Mungkin kita coba nih nanti anak didik kita restitusi gitu Bu. Biar kita tahu alasannya mengapa, latar belakangnya bagaimana, kenapa siswa kita masih ada yang memiliki karakter yang demikian. Minder. Oh, mungkin bisa dilakukan segitiga restitusi. Ada masukan lain? Baik, kalau sudah dari Bapak Ibu sudah dijelaskan banyak sekali tantangan seperti kita perlu evaluasi, kemudian menyiapkan media karena untuk berdiferensiasi pasti menyediakan media yang sesuai kebutuhan mereka yang beraneka ragam, juga membutuhkan waktu juga yang lebih banyak. Jadi dapat disimpulkan tantangan itu hampir sama, gitu. Jadi di sini harus kesiapannya terutama dalam menyiapkan media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira dapat disimpulkan apa ya Bapak Ibu? Siapa bersedia menyimpulkan? Atau mungkin Bu Yani dari tadi, Bu Yani, monggo. Ya Bu, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai guru harus mampu melayani semua kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Jadi mereka dari yang berbagai macam kemampuan itu semua terpenuhi kebutuhan belajarnya, gitu Bu. Baik, terima kasih. Benar sekali Bu. Kesimpulan hari ini pembelajaran
berdiferensiasi adalah kita harus menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, selanjutnya mari kita melakukan refleksi. Nah, di sini saya mohon izin share dulu. Sudah, Bu? Sudah, Bu? Sudah. Sudah. Nah, di sini refleksi kita, pembelajaran apa yang menarik di hari ini. Kemudian yang kedua, tindak lanjut Bapak Ibu lakukan di lembaga masing-masing. Nah, ini di nomor 1, siapa yang bersedia untuk menjawab? Saya, Bu. Monggo, Pak Teguh. Pembelajaran yang menarik hari ini adalah kita semakin bisa mendalami pentingnya pembelajaran diferensiasi yang kita terapkan sebagai seorang pendidik untuk memenuhi kebutuhan belajar dari murid kita. Itu, Bu. Terima kasih. Baik. Untuk yang kedua, siapa yang bersedia untuk memberikan jawaban tindak lanjut menyempurnakan proses pembelajaran? Mungkin saya, Bu. Oke. Siapa? Bu Dwi atau Bu Indah? Bu Indah, monggo Bu Indah. Kalau saya tindak lanjutnya adalah semakin memperkaya diri, tentunya mengembangkan diri bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik dan lebih baik lagi. Selalu diimplementasikan karena semakin sering kita mengimplementasikan akan semakin muncul inspirasi-inspirasi baru. Begitu, Ibu. Baik, benar sekali Ibu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi kita juga harus berkelanjutan. Selain berkelanjutan, kita juga benar-benar mempersiapkan bagaimana agar pembelajaran berdiferensiasi itu berdampak pada peserta didik kita sehingga dapat meningkatkan kompetensi, minat, dan bakat mereka. Jadi sebagai pendidik harus mendidik bukan menuntut, tapi menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Karena waktu sudah habis, saya akhiri cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.